Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas C. Berkesempatan saya di sini untuk menyampaikan pemahaman saya tentang materi ekonomi mikro, yaitu 10 prinsip ekonomi. Arti kata ekonomi dari bahasa Yunani yaitu ekonomi yang memiliki arti pengelola rumah tangga. Ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Kebanyakan masyarakat tidak mengalokasikan sumber dayanya melalui seseorang perencana tunggal yang bersifat terpusat, melainkan melalui kombinasi dari jutaan rumah tangga dan perusahaan. Oleh karena itu, para ekonom mempelajari bagaimana masyarakat membuat keputusan terkait berapa banyak pekerjaan mereka, apa yang mereka beli, berapa banyak yang bisa ditabung, dan bagaimana mereka berinvestasi. 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, bagaimana masyarakat mengambil keputusan. Yang kedua, bagaimana masyarakat berinteraksi. Dan yang ketiga, bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Yang pertama, orang menghadapi trade-off. Yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Yang keempat, orang tanggap terhadap insentif. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Yang kedelapan, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Yang kesembilan, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Yang kesepuluh, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Yang pertama, bagaimana masyarakat mengambil keputusan, yaitu perilaku suatu perekonomian merefleksikan perilaku masing-masing individu yang menyusunnya. Maka kita dapat mempelajari ekonomi dengan 4 prinsip pengambilan keputusan oleh individu. Prinsip 1. Orang menghadapi trade-off. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita biasanya harus mengorbankan sesuatu lain yang sama-sama berharga. Membuat keputusan menghadapkan kita pada pertukaran atau trade-off, merelakan sesuatu untuk tujuan. Ketika orang-orang dikelompokkan ke dalam suatu masyarakat, mereka menghadapi berbagai jenis trade-off. Trade-off lainnya yang dihadapi oleh masyarakat adalah efisiensi dengan pemerataan. Efisiensi atau efisiensi berarti masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang langka. Pemerataan atau equality berarti manfaat dari sumber daya tersebut didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Contohnya, dalam keseharian kita yaitu ketika ingin berangkat kerja dalam waktu 1 bulan menggunakan motor atau menggunakan angkutan umum. Jika menggunakan motor, ia harus membeli motor dan mengisi bensin. Keuntungannya selain lebih cepat waktu yang membutuhkan untuk sampai ke tempat kerja, namun biaya perharinya lebih mahal. Berbeda dengan menggunakan angkutan umum, ia harus membayar ongkos yang lebih murah setiap hari, namun efisiensi waktu sampai ke tempat kerja lebih lama ketimbang menggunakan kendaraan motor. Pemanfaatan waktu ini juga menjadi pertimbangan juga bagi pekerja. Hal ini perlu dikeputusan di awal agar mendapatkan keuntungan yang lebih efisien. Prinsip 2. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Karena semua orang menghadapi trade-off, maka untuk mengambil keputusan kita harus membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Contohnya, pertimbangkan keputusan untuk duduk di bangku kuliah. Keuntungan utamanya adalah mendapatkan kepintaran dan berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi apa pengorbanannya? Untuk menjawab ini, mungkin Anda akan menjulahkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kuliah dan buku pelajaran. Yang ketiga, orang yang rasional berpikir pada batas-batas.
Individu yang rasional secara sistematis dan sadar melakukan tindakan terbaik yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuannya, berdasarkan pada kesempatan yang tersedia. Prinsip 4. Orang respon terhadap insentif. Insentif merupakan segala sesuatu, misalnya berupa pemberian hukuman atau imbalan yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Karena individu yang rasional mengambil keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, mereka merespon insentif. Insentif sangat penting dalam menganalisis bagaimana pasar bekerja. Contoh prinsip 4. Contohnya yaitu ketika harga apel naik, orang-orang memutuskan untuk memakan sedikit buah apel. Dalam waktu yang sama, pemilik kebun buah apel memutuskan untuk memperkerjakan lebih banyak pekerja dan memanen lebih banyak apel. Yang kedua, bagaimana masyarakat berinteraksi. 4. Prinsip pertama membahas bagaimana individu mengambil keputusan. Dalam kehidupan banyak keputusan yang kita ambil berdampak tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang lain. Prinsip 5. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Mungkin Anda pernah mendengar berita bahwa Tiongkok adalah pesaing utama Amerika Serikat dalam kancah perekonomian dunia. Mudah sekali kita berkesimpulan keliru ketika menganalisis kompetisi antar negara. Perdagangan antara negara bukanlah seperti pertandingan olahraga, di mana satu pihak menang dan pihak lain harus kalah. Faktanya justru harus menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip 6. Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian pasar atau market ekonomi, keputusan-keputusan dari suatu perencana yang terpusat digantikan oleh keputusan-keputusan dari jutaan perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan memutuskan siapa yang akan dipekerjakan dan barang yang dihasilkan. Rumah tangga menentukan akan bekerja di perusahaan apa dan apa yang akan dibeli dengan pendapatannya. Perusahaan dan rumah tangga saling berinteraksi di pasar, di mana harga dan kepentingan pribadi memandu keputusan-keputusan yang mereka buat. Prinsip 7. Pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Jika kemampuan tangan tak tampak begitu besar, mengapa kita memerlukan pemerintah? Salah satu tujuan mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk memperbaiki cara pandang Anda tentang peran dan cakupan yang tepat dari kebijakan pemerintah. Salah satu alasan mengapa kita membutuhkan pemerintah adalah tangan tak tampak dapat bekerja dengan baik hanya jika pemerintah melaksanakan peraturan dan mengelola institusi-institusi utama yang berperan bagi perekonomian pasar. Yang ketiga, bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Kita telah memulai pembahasan dengan memperhatikan bagaimana individu-individu mengambil keputusan. Kemudian memperhatikan bagaimana masyarakat saling berinteraksi. Semua keputusan dan interaksi tersebut secara bersamaan menyusun perekonomian. 3 prinsip terakhir ini akan membahas bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Prinsip 8. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Apa yang bisa menjelaskan perbedaan yang sangat besar dalam standar hidup antar negara dan terjadi sepanjang waktu ini? Hampir semua perbedaan dalam standar hidup berkaitan dengan perbedaan produktivitas antar negara, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap unit masukan tenaga kerja. Prinsip 9. Harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Apa yang menyebabkan inflasi? Pada hampir tiap kasus tingkat inflasi yang harus menerus dan besar-besaran penyebabnya biasanya adalah pertumbuhan jumlah uang. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar, nilai uang itu sendiri akan turun. Prinsip 10. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran.
Para pembuat kebijakan dapat mengeksploitasi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran melalui beragam instrumen kebijakan. Dengan mengubah jumlah belanja pemerintah, jumlah nilai pajak bagi pemerintah, dan jumlah uang yang dicetak, para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa secara keseluruhan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.